Wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau informasi Pak Haji masalah Hari Relawan Pak, yang berlangsung Pak, yang kemarin Pak. Oh, oke, baik. Masalah Hari Relawan PMI yang jatuh pada tanggal 26 Desember tiap tahunnya, itu kita peringati kepada relawan kita. Kita tanamkan bagaimana rasanya pas dari ulang tahun ini kita introspeksi diri, bagaimana berbuat kepada masyarakat seikhlas mungkin. Itulah kita menyambut, membahagiakan diri, memberikan suatu motivasi ke diri kita supaya kita, judulnya aja Hari Relawan. Kita relawan, seorang relawan itu berbuat baik kepada masyarakat dengan ikhlas, itu ibadah lagi. Jadi artinya di sini kita tidak bikin suatu kegiatan acara seremonial, tidak. Cuman kita tanamkan kepada seluruh relawan PMI Kota Bukit Tinggi khususnya bahwasanya berbuatlah seikhlas mungkin, kembali introspeksi diri. Itu yang kita tanamkan kepada relawan kita. Jadi artinya dalam hari tersebut benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Oh iya, pas hari 26 Desember itu kan kita rutin kegiatan kita tiap akhir tahun, operasi Natal dan acara operasi lilin dengan kepolisian. Natal kita tetap menjaga tempat saudara kita beribadah, promkesnya kita terjalankan, tenaga ambulannya kita siapkan pas acara kegiatan saudara kita. Itu kan kegiatan relawan. Di situ kita tidak membuat suatu seremonial tadi, kita bikin dia supaya berbuat itu dengan hati gitu. Itulah yang kita bikin Pak Win, Pak Datu. Artinya 26 Desember kita punya kegiatan yang sudah jelas, yang sudah terprogram. Jadi di saat itu tuh kita tanamkan kepada beliau-beliau. Jadi motivasi daripada relawan sendiri? Motonya bersama kita bisa. Jadi artinya kalau di relawan sendiri pun seorang relawan bisa berbuat. Tetapi ini kan ada acara Natalan dan Tahun Baru, khususnya kota wisata. Acara kegiatan ibadah dari saudara kita tetap jalankan dan kita jaga, baik itu dari medisnya dan segala macam lah wisata yang mau datang. Kita jaga itu wisatawan kita supaya dia berwisata ke Kota Bukit Tinggi senyaman mungkin. Dalam tanda kutip, bersama kita bisa, suatu kebersamaan dari relawan itu akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Apapun bencananya, bersama kita bisa menyelesaikannya. Dengan seperti tersebut, tanggapan pemerintah daerah sendiri gimana Pak? Alhamdulillah respon sekali, baik itu Pak pimpinan daerah kita, Pak Wali Kota dan jajarannya Prokopinda, termasuk Dinas Kesehatan, itu sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan kita di akhir tahun, itu acara Natal dan operasi lilin. Karena apa? Sempat kita kedatangan dari Dinas Kementerian Pusat, bahwasanya Dinas Kesehatan maksudnya, beliau meninjau kegiatan PMI yang ada di posko di depan Jam Gadang. Tujuannya apa? Benarkah kita sudah melaksanakan sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan? Dan itu ternyata alhamdulillah diakui kita benar. Kenapa? Dan juga kita sudah melakukan pelatihan pertolongan pertama dan kru ambulan kita yang sudah terlatih. Mengharapkan depannya gimana Pak? Kalau untuk ke depan kita berharap relawan yang ada sekarang bagaimana hendaknya bisa bertambah, kita bisa membantu kota kabupaten di sekeliling kita. Dan itu pun ilmu yang beliau dapat dari yang sudah beliau dapat dari pelatihan Kota Bukit Tinggi, beliau bisa salurkan kepada relawan-relawan yang kota kabupaten lainnya. Kita berharap begitu. Jadi saling sinerginya relawan PMI se-Sumatera Barat ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk dalam penanggulangan bencana. Jumlah relawan Pak? Kalau sekarang ya aktif sekitar 40 orang. Kemarin itu lebih lagi. Kenapa? Sampai 125 relawan kita yang tidak terdata itu datang dari anak-anak KKN yang tidak bisa melaksanakan kuliah. Beliau melaksanakan promkes membantu kegiatan PMI. Ini pun sudah kita bicarakan dengan pihak kampus
di tempat beliau di universitas beliau itu menyatakan pengabdian masyarakat jatuhnya. Jadi KKN beliau hilang, jadi jatuhnya nilai KKN dapat dengan pengabdian masyarakat. Kita akan berikan suatu sertifikat beliau memang sudah melaksanakan kegiatan ini 20 hari, 30 hari, ada yang sampai sekarang masih ada. Walaupun beliau sudah selesai kuliah, tetap jadi relawan kita. Ini suatu A+ bagi kita. Yang saya lihat kita relawan tuh sampai turun ke bawah ke masyarakat, kemudian ke tempat objek wisata kemarin-kemarin ini kan sampai perjauh gini ya Pak. Oke, baik Pak Win. Sebetulnya hari relawan itu dasarnya ketika terjadi bencana tsunami di Aceh. Itu pada saat itu semua masyarakat turun ke lapangan, tidak organisasinya apa, termasuk juga dari luar negeri. Jadi melihat antusias seperti itu, ditetapkanlah waktu itu zaman pemerintahan SBY 26 Desember jadi relawan. Jadi pada prinsipnya hari relawan itu kita laksanakan sesuai dengan amanat yang kita terima. Namanya relawan, rela mengorbankan apa yang mereka miliki untuk masyarakat. Dan disampaikan ketua tadi harus melaksanakan dengan ikhlas. Terus untuk Kota Bukit Tinggi sendiri, untuk memperingati hari relawan kita sudah terencana, kegiatan kita sudah terencana untuk 1 tahun, termasuk juga di akhir tahun kemarin. Di samping kita ucapkan selamat hari relawan secara live ketika itu di Facebook dan media sosial lainnya di posko kita Jam Gadang, bentuk ucapan selamat kepada kawan-kawan relawan. Kawan-kawan relawan juga mengabdikan diri ke masyarakat dengan memberi kenyamanan kepada masyarakat yang berkunjung ke Bukit Tinggi. Masuk mereka mobile ke kebun binatang, ke panorama, pasar atas dan sekitarnya. Karena sesuai dengan rapat terakhir kita di Polres Kota Bukit Tinggi, di Polres Bukit Tinggi, biasanya PMI diminta ikut berpartisipasi mulai tanggal 21 sampai tanggal 4. Sementara di perencanaan kita hanya tanggal 25, 26, terus tanggal 29, 30, 31. Tapi karena kesepakatan rapat stakeholder yang terkait ketika itu disepakati kita mulai tanggal 21 sampai tanggal 4. Dan itu juga salah satu program yang include dengan kegiatan relawan. Jadi satu kesatuan dengan peringati hari relawan. Kenapa kita dilaksanakan secara seremonial? Karena memang kondisi COVID, bukan hanya hari relawan yang tidak kita laksanakan. Untuk PMI juga kita laksanakan secara daring. Nah, cuma kita lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan relawan ke masyarakat sehingga relawan pun merasa di hari relawan itu mereka betul-betul mengabdikan diri, mengaplikasikan ilmu yang dia dapat kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi. Di pelayanan prima itu yang dilakukan relawan memasang ya, dalam pelayanan prima kemarin di samping kita sudah launchingkan di Muker dan kita juga sudah mempromosikan kepada seluruh masyarakat. Itu juga dalam rangka hari relawan kita targetkan kemarin seluruh rumah yang ada di Kota Bukit Tinggi sudah mendapatkan stiker pelayanan prima. Cuma ketika kegiatan berdempet dengan kegiatan operasi Singgalang kemarin itu belum kita terlaksana. Sekarang diperbanyak lagi ditambah dengan adanya peralatan promosi kesehatan dari PMI Pusat yang sudah kita pasang di beberapa tempat dan juga kita sudah antarkan ke sekolah-sekolah dan juga ke pasar Aur Kuning, Pasar Bawah dan terutama di tempat wisata. Ada beberapa spanduk kita pasang di sana himbauan untuk memenuhi 3M. Sehingga kita berharap juga Bukit Tinggi sebagai tujuan wisata dari masyarakat bisa mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi dan pemerintah pusat.